Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Semoga dalam keadaan sehat semua sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana kelanjutan dari kajian-kajian yang kemarin ya. Suasananya masih sama seperti yang kemarin-kemarin juga, mendung ya. Tapi alhamdulillah ini hujannya sudah reda tapi masih tetap dingin ya. Makanya pakai jaket ini supaya gak kedinginan. Dan kalau kemarin petir saling bersaut-sautan, senja ini agak sedikit tenang. Oke, berarti kita sudah sampai pada seri ketiga tamat ya. Tentang Yesus meneguhkan lalu Paulus menggadaikan Torah. Ini 3 tamat ya. Ini sudah kita kupas tuntas ya tentang ayat-ayat yang kita perlukan dalam seri ke-3 kemarin. Ini aku hapus ya. Oke. Selanjutnya kita ingin tahu ya, seperti yang kemarin aku janjikan, di seri ketiga tamat ini kita ingin tahu Paulus itu akan membangun teologinya itu seperti apa ya. Seperti apa sebetulnya teologinya Paulus itu. Dan nanti apakah teologi itu menyimpang atau tidak dari apa yang telah diajarkan Kanjeng Nabi Isa atau yang saudara Kristen kita sebut Yesus. Aku sudah sampaikan 2 seri dan ini seri ketiga bahwa Yesus itu meneguhkan Torah ya, untuk lebih memperkuat lagi ya sebuah kesimpulan bahwa Yesus meneguhkan Torah itu bisa kita kritisi dengan cara mencari tahu sekuat apa ya, sekokoh apa sih ucapan Yesus itu, seteguh apa sih ucapan Yesus itu. Apakah ucapan Yesus itu hanya bisa dianggap angin lalu saja, ketika kita cocok kita pakai, ketika kita tidak cocok ya kita tinggalkan, kita tidak perlu hiraukan sehingga kita membangun pemahaman teologis yang baru. Apakah seperti itu? Sekarang kita coba menganalisa sebuah ayat untuk kita bisa ukur seteguh apa ucapan Yesus itu ya. Itu bisa kita lihat ya di Matius 24:35 ya. Kitab Matius 24:35. Oke. Sebentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, begini. Matius 24:35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, maksudnya ku Kanjeng Nabi Isa, tidak akan berlalu. Coba dengan bahasa sastra yang begitu indah, yang begitu canggih, Kanjeng Nabi Isa yang mereka sebut Yesus itu mengatakan seperti itu. Langit dan bumi, jagat, kalau orang Jawa bilang jagat, dunyo, sekalian alam ini boleh berlalu, tapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Coba. Dari situ akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan ucapan-ucapan Yesus itu tidak bisa dianggap sebagai barang yang bisa disepelekan begitu saja. Jadi kalau sudah Yesus bilang 1 iota pun tidak boleh berkurang ya, nanti kita lihat bagaimana hukumnya orang kalau melanggar hukum Torah. Kita nanti akan lihat ya.
Itu harus diperhatikan. Jangan dipelintir kanan, pelintir kiri demi untuk meluruskan sebuah perombakan terhadap apa yang telah diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Karena Yesus itu otoritasnya tidak bisa dibandingkan para murid, apalagi dengan Paulus. Pasti otoritas Yesus itu lebih tinggi, lebih unggul, karena dia pilihan Allah untuk menjadi nabinya. Seseorang yang dimuliakan, terpilih menjadi guru-guru manusia dalam kehidupan saat itu. Ya, dalam teritorial Israel. Ini harus pahami dulu bahwa kata-kata Yesus itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Jangan lu cocok lu pakai, lu kagak cocok lu buang. Nggak begitu, bos. Yesus sendiri mengatakan, "Donya iki jagat iki iso morat-marit, bisa runtuh, tapi perkataan dia harus tetap dipegang." Sudah tegas dikatakan. Lalu bagaimana kok hukum Torah mau digade-gadekan dengan memutar balik kata bersilat lidah? Kan ya tidak boleh, tidak bisa gitu ya. Oke, itu telah aku jelaskan bahwa bagaimana ucapan Yesus itu sesuatu yang harus dipegang teguh. Yang saat ini terkait dengan Torah ya. Biasanya orang bilang Torah Musa, jadi hukum Musa. Oke, sekarang kita lihat ya, kita akan bedah 1 Korintus 9 20 dan 21 supaya kalian tahu sebetulnya semua yang dilakukan Paulus itu adalah demi sebuah kepentingan dakwah yang itu sudah tidak menaati lagi hukum-hukum Allah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Isa atau yang disebut Yesus itu ya. Ini kita bisa lihat di 1 Korintus ya 9 20 21 ya. Nih, sebetulnya di beberapa ayat berikutnya khususnya tentang Timotius aku sudah jelaskan bahwa sunat tidak sunat itu selalu berpijak di dua kaki ya. Kapan sunat, kapan enggak itu hanya berlaku menurut kebutuhan pasar kalau aku gampangnya ngomong. Kepentingannya apa? Orang minta sunat ya sunat, orang minta enggak sunat itu. Jadi bukan, oh ini hukum Allah sejak zaman Abraham harus dipegang teguh sesuai dengan perintah Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Enggak begitu. Ya, semuanya dilakukan karena kepentingan tadi. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Kamu buka perjanjian barumu ya. 1 Korintus 9 20, nanti kita lanjutkan ke yang 21. Begini. Ini surat Paulus ya. Ini berarti ini pernyataan Paulus. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku, maksudnya Paulus ya, menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang Yahudi. Ya itu kepentingannya itu. Ya. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang kalian simpulkan, orang seperti ini bisa nggak dibilang amanah? Ya, bisa nggak Paulus itu dibilang orang yang memegang amanah? Jadi dia ketemu orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi. Ketemu orang yang memegang hukum Taurat, dia juga seperti orang yang memegang hukum Taurat. Karena apa? Supaya bisa dimenangkan. Dimenangkan artinya supaya mereka bisa ditarik ikut menjadi pengikutnya Paulus. Jadi bukan karena ketaatan yang aku pernah jelaskan. Ketaatan itu akan menimbulkan sebuah kekuatan apabila dia juga dibangun dari rasa cinta. Cinta kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung itu. Ya,
Kalau orang sudah cinta itu nggak ada pengkhianatan. Nggak ada. Ya. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lihat. Kan? Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Nah, berkedip lagi dia. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Torah. Itu. Ya. Jadi dari 21 dan 22 ya, 1 Korintus 9 ini semakin memperjelas ya. Memperjelas konsisten untuk tidak konsisten, gitu loh. Jadi Paulus itu konsisten untuk tidak konsisten. Yang konsisten itu apa? Tidak konsistennya itu yang konsisten. Dia selalu tidak konsisten. Ya. Maunya apa? Publik ini, dia turuti. Bukan, oh ini hukum Allah harus diajarkan, harus didakwakan. Nah, enggak begitu. Ya. Oke, dan dalam gerakan-gerakannya, dalam kerja lapangannya, dia selalu mencatut kebesaran nama Kanjeng Nabi Isa atau Yesus yang kadang disebut Kristus. Karena tidak bisa mau berhadapan langsung dengan nama besar. Ini Nabi loh. Mau dihadapin orang seperti Paulus, ya tidak bisa. Makanya dia menggunakan strategi tetap mencatut nama Kanjeng Nabi Isa. Itu yang sudah aku jelaskan kemarin ya. Oke. Selanjutnya kita lihat Paulus ini merombak ajaran Yesus atau tidak ya. Kita lihat Galatia 2:16. Galatia 2:16. Ya. Ini ya, kamu catat ya. Nanti kamu bisa belajar sendiri. Kamu pahami ya. Nanti ada yang kurang jelas tanyakan sehingga kamu paham, mengerti alur pemikirannya. Dan pesanku, ini ada aku kasih nomor urut supaya kamu urut. Jangan langsung ke sini tanpa nomor 1, nomor 2 kamu nggak lihat. Lihat dulu supaya kerangka berpikir yang aku bangun dan aku tawarkan itu kamu pahami sehingga kamu mudah. Ini kan dalam kerangka mempermudah supaya kamu bisa paham. Kalau kamu sudah bisa paham, kamu mau diskusi dengan teman-teman Kristenmu itu enak. Karena diskusi itu apa? Diskusi itu menjelaskan. Ya. Perkara nanti yang dijelaskan mau atau tidak itu duduk urusanmu. Nah, untuk kamu bisa menjelaskan ya belajar dengan cara seperti ini. Makanya ini aku bikin permudah. Ada yang bilang suruh bikin 1 seri. Kalau 1 seri berapa panjang? Ya, ini aja 3 seri seharusnya bisa per 30 menitan. Tapi apakah bisa atau tidak ya kita usahakan. Oke, sekarang kita kembali ke Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Nah, itu kan itu cari ini sopo. Katanya siapa? Katanya Paulus. Ya. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Kan aneh, iman dalam Yesus. Jadi pengertian iman itu hanya sebatas percaya. Ya ini gaya Paulus ini. Yang penting dia percaya bahwa Yesus itu Nabi itu. Dia percaya. Karena iman dia pahami hanya sebatas percaya. Dan ini dipahami iman itu hanya cukup percaya oleh komunitas publik kita. Jadi kacau. Lah kalau sekedar Yesus itu Nabi, ya bukan hanya Paulus, semua orang-orang saat itu juga percaya. Kalau iman itu hanya diarti percaya saja. Makanya seperti ini. Dia percaya sama Yesus tapi dia tidak mengikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu meneguhkan Taurat,
dia menggadaikan Taurat. Nih, makanya teman-teman Islam ya, belajar supaya tahu bagaimana pemikiran kekristenan, bagaimana pemikiran Islam tentang idiom-idiom yang ada. Contohnya, kafir itu gimana sih menurut cara pandang Islam, menurut cara pandang Kristen. Itu salah satu contoh. Contoh lagi sekarang iman. Iman itu gimana sih sebetulnya? Kalau iman hanya sekedar percaya, ya seperti apa yang dilakukan Paulus itu. Dia percaya sama Yesus, tapi dia tidak perlu mengaplikasikan, menggunakan ajaran Yesus sebagai cara pandang dia dalam melakoni kehidupan. Justru dia membuat cara pandang baru. Begitu. Ya. Oke, aku baca lagi. Ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu omongannya Paulus loh ya. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Berikutnya, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Ya kan, percaya lagi kan. Karena iman itu bagi dia hanya sebatas percaya toh. Bukan cara pandang dan sikap hidup, bukan. Oke, selanjutnya. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Torah. Jadi dia tidak mau, dia melakukan dikotomi antara iman kepada Yesus itu satu domain tersendiri, terus melakukan hukum Torah itu satu domain tersendiri, dan ini dibuat berhadap-hadapan. Ya, ini nakalnya kan di sini nampak. Jadi mereka seolah-olah dia mengklaim kebenaran kalau sudah beriman kepada Yesus tanpa melaksanakan hukum Torah. Padahal Yesus sendiri meneguhkan hukum Torah. Itu yang dari kemana aku bilang kacau ini. Seharusnya para teolog ini duduk bareng, ya, duduk bareng membicarakan surat-surat kiriman Paulus ini. Ini memang Paulusnya yang begini, atau sudah ada perubahan-perubahan yang merubah surat-surat Paulus sehingga seperti apa yang kita temui sekarang ini. Ini kan perlu diskusi panjang ya. Nggak apa-apa menghabiskan waktu berhari-hari, misalkan 2-3 hari para pakar duduk bareng kita untuk mengatakan, karena ambivalen ya. Oke, itu sudah kita selesaikan Galatia 2:16. Sekarang kita ke Galatia yang 2:18. Nih ya, Galatia 2:18. Di sini dia jelas menggunakan diksi romba. Ya, kamu tahu apa romba itu? Mesti tahu lah ya. Masa romba nggak tahu? Romba itu merubah sesuatu. Ya, sesuatu apa? Benda, ajaran, cara pandang, sikap hidup tidak seperti aslinya, sudah berubah. Itu artinya romba, diromba, ya. Di sini ada diksi romba. Aku bacakan lengkapnya begini. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah aku rombak. Ini kalau kita belajar sorop nahu, ingat ya, jangan ngomong nahu sorop setelah ngaji sama aku. Yang benar itu sorop nahu. Meskipun mainstream mengatakan nahu sorop, ya sudahlah, itu sudah salah kaprahnya, sudah terlanjur mendarah daging. Dan kita, karena kita dalam posisi memberikan edukasi, jangan yang umum itu menjadi benar. Jangan, tapi yang benar ini kita umumkan. Sekalipun kita berhadapan dengan pola pikir mainstream, ya itu tugas kalau kita sudah mengambil garis dalam lintasan education seperti itu. Kalau nggak mau begitu ya jangan mengedukasi. Kalau maunya hanya popularitas, maunya hanya hura-hura, maunya hanya viewer yang banyak, subscribe yang banyak, ya silahkan saja. Meskipun harus aku tegaskan, viewer, subscribe yang banyak itu bukan tidak perlu, perlu juga. Tapi bagaimana? Viewer yang banyak kita dapatkan, subscribe yang banyak kita dapatkan, tetapi education ini juga bisa berjalan. Memang itu sesuatu langkah yang
dua titik yang diametral ini, ya. Nah, sekarang kamu jangan bilang nahu sorob nahu. Nah, berdasarkan sorob nahu Arabian, ya, ini kata kerjanya ini adalah kata kerja fiilnya itu mudore. Sorry, bukan mudore. Kalau mudore itu akan. Ini telah. Mahdi dia. Ya, telah. Lihat ini kalimatnya. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak. Kamu buka di kitab Bibelmu, Perjanjian Baru. Di sini ini menjadi inti diskusi kita ini, ya. Galatia 2:18. Karena jikalau aku membangun, berarti dia sudah membangun belum? Paulus sudah membangun belum? Sudah kan? Ya. Membangun kembali apa yang telah aku rombak. Ya. Jadi dia sudah membangun dalam sesuatu yang sudah dia rombak. Dia tidak ingin rombakannya itu dibangun kembali. Paham ya? Dia tidak ingin membangun kembali apa yang sudah dia rombak. Karena di sini menggunakan diksi telah kurombak. Ya, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Jadi dia bilang, kalau dia membangun kembali apa yang dia telah rombak, nah, berarti dia ya melanggar hukum Taurat. Apa alasannya? Justru ketika dia melakukan perombakan itu yang melanggar hukum Taurat. Dan ini dia sudah melakukan perombakan lah. Orang disiknya telah aku rombak. Dan apa yang sudah dirombak itu akan dipertahankan, tidak boleh dibangun lagi. Jadi di sini sudah jelas memang Paulus melakukan perombakan dari apa yang telah diajarkan Yesus karena dia ingin membangun sebuah teologi baru. Tetapi bukan sesuatu yang mudah untuk meninggalkan Yesus, maka kebesaran nama Yesus tetap dia ambil, dia catut untuk suksesnya teologi yang dia bangun. Ya. Oke. Terlalu jelimet penjelasannya. Kamu ulang-ulang nanti videonya biar paham. Oke, ya. Berarti di sini Nasrani itu sudah dirombak oleh Paulus. Dia menyatakan dirinya lagi, dia di 2:19, Galatia 2:19, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku disalibkan dengan Kristus. Nah, itu kata-kata dia, nggak tahu kapan disalibkannya. Tapi dia bilang disalibkan dengan Kristus, ya. Aku telah mati dalam hukum Taurat untuk hukum Taurat. Gitu ya. Ini di Galatia 2:19 ya. Artinya di sini kita bisa simpulkan semakin jelas bagaimana Paulus menggadaikan Torah ya. Oke. Sekarang apakah benar kematian Kristus itu menggantikan hukum Torah? Ya. Kita buka di Galatia 2:21 ya. Aku lanjut di sini ya. Galatia 2:21 ya. Aku tidak menolak ya. Galatia 2:21 ya. Sebentar. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Torah, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, mulai nampak ya. Di sini kalau kalian jeli mulai nampak. Kematian Kristus itu di mana? Di kayu salib. Ini kita ikuti kerangka berpikir teman-teman Kristen loh ya.
Tentunya Islam tidak mengatakan demikian. Ya. Di sini mulai nampak. Ya. Oke, aku ulangi. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dia sekarang membenturkan antara ketaatan terhadap hukum Taurat dengan kematian Kristus. Nanti ini akan menjadi sebuah dilema juga. Kematian Kristus sebetulnya untuk membatalkan hukum Taurat atau untuk menembus dosa waris. Ya, biarlah itu teman-teman Kristen yang menyelesaikan. Sekarang Galatia 3:13. Ya. Ini sudah mulai berputar pada salib. Galatia ya 3:13. Ya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Nah, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jelas kan? Hukum Taurat. Nanti bagaimana dosa warisnya itu? Ya, karena nanti dia membangun soteriologi salib. Dosa waris dan hukum Taurat itu sesuatu yang beda. Ya, jadi di kedua surat ini dia mulai merangsek kepada pusaran salib Yesus. Ya, aku ulangi lagi Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Oke. Galatia 3:23 ini dia hanya memperkuat lagi, sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ya, pertanyaannya imanmu itu iman seperti apa? Kan gitu. Sekarang kita masuk ke Ibrani 10:1. Ya. Ibrani 10:1. Di sini ada diksi yang menarik, dia bilang begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi dia bilang hukum Taurat itu bayangan. Bagaimana orang Yahudi nggak ngamuk? Orang mereka mengugemi, memegang teguh hukum Taurat, dibilang hukum Taurat bayangan. Dan sekarang kalau hukum Taurat bayangan, benda aslinya apa? Yang namanya bayangan itu mesti tidak lebih mendahului benda aslinya. Nah, surat-surat Paulus itu kan kemudian. Masa yang lebih dahulu? Taurat itu lebih dahulu disebut bayangan. Logikanya di mana? Ada benda aslinya yang terdahulu, itu baru nanti ada bayangan. Jadi yang terdahulu itu apa? Taurat. Bagaimana mungkin Taurat disebut bayangan? Kan jadi kacau. Makanya itu orang Yahudi marah kan. Oke. Sekarang kita lihat apa resikonya orang yang tidak menaati hukum Taurat. Kita lari ke belakang ya, ke perjanjian lama ya. Kita memang ini jelimet ini ya. Kamu harus benar-benar teliti, dan memang jarang orang suka kajian seperti ini karena dia masuk ke dalam teks-teks langsung. Dari perjanjian baru kita hengkang lagi ke perjanjian lama ya. Di Ulangan 27-24. Nih. Kita mundur lagi, Ulangan ya 27-24. Kita ingin tahu kalau orang itu melanggar hukum Taurat itu apa resikonya? Ya. Begini. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Pertanyaanku seperti kemarin. Pernah nggak Paulus menjadi kriminal? Pernah nggak Paulus menjadi tukang bunuh orang? Tukang bunuh orang itu berarti yang bikin mati orang, dan itu bertentangan tidak dengan hukum Taurat. Kan
tinggal kita melihat ke sana saja. Terus apa penjelasannya? Dalam Ulangan ditegaskan, terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia. Coba. Nanti kita lihat, terkutuk nggak ini si Paulus ini? Ya. Berikutnya Ulangan 27-26. Ya. Ulangan 27-26. Ini pelanggar hukum Torah ini. Pelanggar Torah ini terkutuk ini. Ini dia. Ya. Kita lihat di 27-26-nya. Ulangan. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Torah ini dengan perbuatan. Coba. Jadi kalau kamu, makanya iman itu bukan hanya sekedar percaya, tapi harus ada perbuatan. Begitu juga hukum Torah itu harus diaktualisasikan dengan perbuatan, bukannya malah dihilangkan. Gitu loh. Ulangin lagi. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Torah ini dengan perbuatan. Artinya perbuatanmu itu harus selaras dengan hukum Torah. Begitu loh. Dan seluruh bangsa ini harus berkata amin. Coba. Seluruh bangsa Israel itu bukan satu orang dua. Tapi seluruh bangsa Israel harus berkata amin. Amin itu kalau bahasa terjemahan literalnya ya, semoga terjadi demikian, begitu. Ya. Oke. Sekarang kita lari ke sekilas saja sejarahnya ya. Tapi sudah dapat gambaran dalam kitab Ulangan bahwa terkutuk orang yang tidak menepati hukum Torah. Oke. Kita sekilas melihat sejarah bagaimana akhir kehidupan Paulus. Ternyata Paulus itu adalah disiksa dengan kejam, lalu dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero pada tahun 67. Ya. Jadi usia Paulus itu kan dia punya usia tidak jauh beda dengan Yesus, juga dengan Yohanes Pembaptis ya. Kalau Yesus kan di usia 33 ya. Ini Paulus di usia 67 dieksekusi. Jadi ya seperti usia-usia kita sekarang lah ya, nggak sampai ratusan tahun, 100, 200 nggak sampai. Usia 67. Siapa? Atas prakarsa siapa? Kaisar Nero. Makanya aku kemarin Paulus juga mencatut nama Kaisar supaya secara politis dia aman. Gitu loh. Ternyata enggak juga, dieksekusi juga dia oleh Kaisar Nero. Pada usia yang ke-67, karena tahun 67 ini kan Masehi ya, penghitungannya Yesus itu ya. Jadi ya usia-usianya Paulus itu ya sekitar 60-an itulah. Kan ini kan tahun 67 Masehi ini dipenggalnya. Ya. Ternyata Rasul Paulus ini ya, kan kalau menurut teman-teman Kristen ini rasul ya, yang paling lama mengalami penyiksaan di penjara ya, dan kebanyakan surat-surat kirimannya itu ditulis dari dalam penjara. Yang menjadi pertanyaan kita, siapa ya dulu yang menjadi pak posnya itu loh, yang mengantarkan ke, katakanlah ke Korintus, ke Filipi, ke Galatia, itu pak posnya siapa? Itu sejarah aku belum menemukan, dan Alkitab tidak berbicara itu. Siapa yang menjadi juru posnya itu sehingga surat itu bisa sampai kepada si penerima. Dan yang menerima itu siapa? Nggak disebut. Misalkan di Galatia, kan ada kelompok tertentu ini. Siapa yang dikirimi surat itu? Terus nanti ke Korintus, siapa orangnya yang menerima suratnya itu? Jadi di sini sejarah hilang, atau memang ada, aku belum menemukan sejarahnya.
siapa yang menjadi Pak Posnya itu loh. Sehingga nanti kita bisa lihat tulisan Paulus itu original atau dia sudah mengalami perubahan atau dirubah dengan orang-orang tertentu yang sebetulnya Paulus tidak bilang begitu gitu loh. Kan bisa jadi sebetulnya apa kiriman surat Paulus yang kita baca sekarang itu sebetulnya sudah dirubah atau memang masih original. Nah, itu kita perlu cari tahu kan itu. Jangankan begitu, sebuah peristiwa sejarah itu akan menjadi sebuah yang terkoreksi kalau kita bisa tahu siapa pelakunya. Nah, ini kita nggak bisa melakukan koreksi ya, sementara kita terima aja apa yang ada di perjanjian baru itu di surat-surat kiriman Paulus ya, begitu kita terima bahwa itu suratnya Paulus. Bagaimana kita mau mengadakan cek and dicek itu sudah dirubah atau belum? Karena kita tidak tahu Pak Posnya siapa. Ya, kalau kita baca surat-suratnya Paulus seperti apa yang ada di kumpulan perjanjian baru, maka ya bertentangan dengan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu. Ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu siapa jadi Pak Posnya, tolong aku kasih tahu ya. Terus yang menerima itu siapa gitu. Oke. Dan ternyata ya dengan cara itulah meninggalnya, terkutuk kan. Berarti sesuai dengan apa yang dibilang oleh Ulangan 2724 dan Ulangan 2726, orang yang mempermainkan hukum Torah itu akan terkutuk. Dan matinya Paulus dengan cara seperti itu, dipenggal oleh Nero. Oke, sekarang sudah berapa waktunya? Waduh, semoga bisa nggak sampai panjang-panjang. Oke, sekarang kita tarik kesimpulannya ya. Kesimpulan yang bisa aku simpulkan ya pada kajian kita kali ini adalah teologi Paulus itu berpusat pada salib Yesus. Paulus membangun teologinya pada salib Yesus. Maka nanti kita akan melanjutkan, apakah kita akan lanjut ke sana atau diselingi topik lain nantilah ya, aku pikirkan. Tapi seenggaknya kita sudah punya bahan untuk memahami soteriologi salib. Soteriologi salib itu dibangun oleh Paulus. Disitulah dia membangun kerangka teologisnya yang berpijak, yang berputar pada peristiwa salib. Maka disebut soteriologi salib. Soteriologi itu keselamatan atas salib. Ya. Itu kesimpulannya ya. Dengan kematian Yesus di salib itu digoreng oleh Paulus sebagai raw material, bahan baku ya, atas teologi yang dibangun, yang kemudian kita kenal sebagai Kristen. Lalu di mana Kristen itu pertama kali disebut? Di sini. Nah, kita dari perjanjian lama maju lagi ke perjanjian baru di Antioquia itu ya. Di Kisah Para Rasul 11:26. Kisah Para Rasul 11:26. Ini peristiwa di Antioquia. Ya. Di sini. Jadi Kanjeng Nabi Isa itu seandainya dia masih hidup dan kita tanya, wahai Kanjeng Nabi Isa, apakah engkau mengenal sebuah nama agama yang bernama Kristen? Dia pasti tidak kenal. Ya, dia tidak kenal. Karena yang dia ajarkan itu punya nama Nasrani, Nasoro, Nasiria, Nazaret. Ya. Ini Nasrani. Bukan Kristen. Dan lagi Kristen bagaimana ceritanya bisa keluar kata-kata itu, ya. Kata-kata itu baru kali pertama diucapkan itu di Antioquia. Begini kisahnya. Mereka, Paulus dan teman-temannya ini ya, dan pengikutnya dan jamaahnya ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya.
sambil mengajar banyak orang, ya, berdakwah itu ya, mengajar banyak orang. Ya. Di Antioquia itu sekarang ikut teritorialnya Turki, ya. Jadi Turki itu ternyata ya banyak terkait dengan sejarah-sejarah kekristenan, ya, di Antioquia. Ya. Belum lagi yang kemarin sempat rame, apa itu? Hagia Sophia, ya. Oke, aku ulangi. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Aku ulangi. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Aku ulangi supaya paham kau. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Artinya sebelum ada peristiwa di Antioquia, orang tidak mengenal satu nama Kristen. Tuh. Camkan itu. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Dan kalau sejarahnya kita lihat, Kristen itu kan seperti Gus Dur, pengikutnya Gus Durian, ya. Kristus Kristen gitu loh. Akhiran EN itu mengatakan pengikut. Kalau di Arabian itu ya Muhammad, Muhammadiyah gitu loh. Kalau nanti rumpun juga bisa Aroban jadi Arabian gitu, ya. Nah, ini Kristen itu berasal dari Kristus yang artinya pengikut Kristus, ya. Jadi ditambahi EN, Kristen, ya. Dan itu awalnya sebuah ejekan sebetulnya. Ya, sebuah ejekan. Mereka diejek Kristen gitu, pengikut Kristus, ya. Dan akhirnya sampai sekarang nama Nasrani itu menjadi kalah populer dengan nama Kristen. Makanya kita jarang mendengar Nasrani Protestan, Nasrani Katolik itu jarang. Mesti Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Begitu. Ya. Jarang kita temukan Nasrani Protestan gitu, jarang, ya. Universitas juga begitu. Kita tidak pernah menemukan universitas Nasrani, itu tidak pernah. Ya. Tidak pernah. Sekolah Nasrani itu tidak pernah. Ya. Karena sudah kalah populer, ya. Itulah yang namanya dalam antropologis budaya itu cenderung bergeser dan berubah sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada di antara masyarakat-masyarakat yang berbudaya itu. Nah, dari Nasrani sekarang sudah bergeser menjadi Kristen. Ya. Oke. Sekarang di Efesus 2:15, ya. Efesus 2:15. Ini perjanjian baru semua ini, ya. Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Jadi diputar menjadi raw material kematian Yesus yang di kayu salib itu. Dia bilang membatalkan hukum Taurat. Kata siapa? Kata Paulus, bukan kata Yesus. Yesus nggak pernah ngomong matiku itu nanti kalau aku mati membatalkan hukum Taurat. Nih, tidak ada. Jangan percaya kamu kalau bilang ada yang bilang Yesus pernah ngomong gitu. Tidak ada. Tidak ada Yesus bilang nanti kalau aku mati hukum Taurat batal, itu tidak ada. Ya, ini kematiannya Kanjeng Nabi Isa yang mereka sebut Yesus itu mulai digoreng. Sekarang di 1 Korintus 15:14. Ya. 1 Korintus 15:14. Ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ya kalau dibangkitkan berarti kan bangkit itu artinya hidup lagi dari mati. Artinya dia pernah mati gitu loh. Nggak bisa orang dibilang nggak mati kok bangkit, itu nggak bisa, ya. Maka dia sebut dibangkitkan berarti ini berbicara salib juga.
Gitu loh maksudku. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Coba. Begitu canggihnya dia menggunakan penyalipan Yesus itu menjadi raw material, bahan baku, bahan dasar untuk membangun teologisnya yang aku bilang tadi, teologis salib. Ya. Sekarang kita lihat di Roma 3:7. Ya. Roma 3:7. Yang pernah aku bahas, ya. Ini akan jelaskan sekali lagi. Begini. Jadi Paulus itu selalu merasa benar, selalu merasa tidak melanggar hukum, selalu merasa sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Ya, begitu. Dia merasa begitu. Sulit memang untuk kamu akan memberikan penjelasan kepada orang yang sudah merasa benar, itu sulit. Nah ini Paulus merasa benar. Ya. Begini katanya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah lagi, ya. Aku lagi. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ya. Jadi di sini dusta. Ya, dusta. Apa bisa kemuliaan dibangun atas dusta? Ini kita berbicara tentang kemuliaan Allah loh ya. Mana bisa kemuliaan Allah dibangun atas atas dusta? Ini dusta ya. Lihat ini tadi apa? Merombak dia. Nih, enaknya di papan tulis itu begini, aku bisa bikin skema, tinggal kamu nanti menarik. Di Galatia 2:18 dia sudah merombak, melakukan perombakan teologis. Ya. Di sini dia mengakui dustanya itu. Nih, ya. Oke, aku sudah jelaskan sedemikian rupa. Kesimpulan yang kita ambil seperti aku bilang tadi, ya, bahwa teologis daripada Paulus setelah melakukan perombakan dan atas dasar dusta itu tadi, ya, dia membangun sebuah soteriologi yang berpusat pada salib. Ya, jadi kesimpulan kita bisa katakan soteriologi Paulus itu berpusat pada salib. Sudah selesai aku jelaskan ya, Yesus meneguhkan, lalu Paulus menggadaikan Torah pada seri ketiga tamat, dan nanti kita tinggal masuk untuk mengkritik teologi salib itu benar apa enggak sih, begitu ya. Seperti tadi yang aku bilang, apakah kita langsung masuk ke sana atau akan kita jeda dengan kajian-kajian yang lain dulu, nanti kita lihat keadaannya seperti apa enaknya. Itu dari aku. Pesanku, selamat belajar ya, kalian pahami dari semua seri 1, 2, 3 ya. Begitu juga yang lain-lainnya tentang bagaimana pertarungan antara Yesus dan pembangkang-pembangkangnya, dia diutus untuk siapa, sehingga kalian mendapatkan satu prim yang utuh. Dengan demikian kalau diskusi itu menjadi enak, jadi karena ngerti ya. Itu dari aku, sampai ketemu lagi pada kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.